Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Mudah-mudahan tetap sehat di rumah ya. Oke, kita masuk ke pertemuan ketiga untuk matematika peminatan. Eh, kita akan melanjutkan materi tentang, masih ingat kemarin persamaan eksponensial ya. Oke, kemarin persamaan eksponensial. Nah, seperti yang sudah diberitahukan kemarin bahwa persamaan eksponensial ini ada banyak macamnya ya. Nah, kemarin kita sudah mengenal persamaan eksponensial yang pertama, yaitu bentuknya seperti ini nih. A pangkat fx itu sama dengan apa? A pangkat p. Maka implikasinya adalah fx itu bisa sama dengan p ya. Jadi kalau ada seperti ini bentuknya, maka dia hasilnya nanti implikasinya seperti ini. Syaratnya apa? A tidak boleh sama dengan 1, kemudian A lebih dari 0 ya. Nah, kita kan sudah pelajari ini kemarin. Sekarang kita akan pelajari dua lagi ya, bentuk yang lain dari persamaan eksponensial. Kalau ini yang pertama kan. Nah, sekarang kita akan pelajari seperti ini nih. A pangkat fx sama dengan A pangkat gx. Nah, sekarang ada dua fungsi di sini. Nah, kalau kemarin kan dilihat di sini A-nya sama ya. A-nya sama, makanya bisa menghasilkan seperti ini. Nah, yang kedua ini A-nya juga sama ya. Nih, A-nya juga sama. Tetapi kalau yang kemarin kan di sini itu adalah berupa konstanta ya. Kemudian kalau yang di sini ini dua-duanya fungsi nih, ini fungsi ya. Nah, dan syaratnya juga sama. A tidak boleh sama dengan 1, kemudian A itu lebih dari 0 ya. Jadi tetap basisnya itu harus lebih dari 0, kemudian basisnya itu A itu tidak sama dengan 1. Ini syaratnya. Nah, maka apa implikasinya? Jelas, mirip seperti yang di atas ya. Fx itu sama dengan gx ya. Jadi fungsinya sama dia, karena kenapa? Karena basisnya ini sama, A-nya itu sama ya. Oke. Nah, sekarang yang ketiga, ada yang ketiga. Kita akan pelajari dua ya. Yang pertama kan sudah nih. Sekarang pertemuan sekarang ini jenis persamaan yang kedua dan ketiga kita akan pelajari ya. Yang ketiga itu gimana? A dipangkatkan dengan fx sama dengan B pangkat fx. Nah, sekarang lihat nih, mana bedanya sama yang kedua. Nah, kalau yang kedua kan A sama A ya, basisnya sama nih. Nah, kalau yang persamaan yang ketiga ini beda ya sama yang ini. Ini A, ini B ya, jadi beda nih. Beda. Tapi mana yang sama? Oh, ternyata pangkatnya, eksponennya yang sama ya. Eksponennya yang sama. Nah, kemudian gimana nih jadinya? Apa implikasinya dari ini? Implikasinya adalah fx sama dengan 0. Nah, tapi ada syaratnya. Syaratnya apa? A, B itu bilangan positif atau lebih dari 0. Kemudian A tidak sama dengan 1, B juga tidak sama dengan 1. Oke. Nah, gitu. Jadi ini maksudnya A lebih dari 0 sama B lebih dari 0 juga gitu ya. Nah, ini nih yang kita akan pelajari yang di pertemuan sekarang. Jadi yang nomor 2 sama nomor 3. Kalau kemarin sudah dipelajari di pertemuan sebelumnya ya, yang ini nomor 1 nih. Oke, kalau lupa nanti dicek lagi video yang sebelumnya ya.
Nah, oke, kita akan mulai dari persamaan nomor 2. Oke. Persamaan nomor 2 itu gimana bentuknya? A dipangkatkan dengan fx itu sama dengan A dipangkatkan dengan gx. Jadi f sama g ini adalah suatu fungsi ya. Jadi eksponennya ini berupa fungsi. Fungsi entah itu nanti fungsi kuadrat atau fungsi linear, bebas ya. Nah, kalau sudah seperti ini dengan syarat sudah dipenuhi ya, A lebih dari 0 dan A tidak sama dengan 1, maka bisa terjadi ini. Maka berlakulah seperti ini. Fx itu sama dengan gx ya. Nah, ingat syaratnya yang ini, kemudian lihat A-nya itu sama ya. Maksudnya basisnya itu sama. Ini A, di sini A. Jadi dia sama. Itu basisnya. Nah, contoh misalnya. Contohnya gimana nih? 9 pangkat X min 1 sama dengan 1/3 pangkat 2X min 1. Nah, ini contohnya nih. Atau lebih gampang deh, biar untuk gambaran awal. 3 pangkat 4X plus 2. Nah, contohnya gini ya. Coba lihat sekarang. Ini fx-nya x min 1. Kemudian gx-nya juga berupa 4x plus 2. Jadi pangkatnya juga berupa fungsi kan. Ini juga berupa fungsi nih ya. Nah, sekarang tinggal kita lihat basisnya. Sudah sama nggak? Ini kan harus sama kan? A, ini A. Sedangkan di sini 9, di sini 3. Belum sama ya. Berarti harus kita manipulasi dulu. Gimana caranya? Oke, karena di sini 3, berarti ini bisa nggak dijadikan 3 nih, 9 nih? Bisa ya. 3 itu kan 9 itu berapa? 3 pangkat 2. Nah, kita ganti 9 dengan 3 pangkat 2. Nah, biar lain warnanya aja. 3 pangkat 2. Nah, kemudian yang ini tetap X min 1 kan. Nah, sama dengan 3 pangkat 4X plus 2. Nah, sekarang gimana? Nah, kita pakai sifat-sifat eksponen ya. Kalau begini berarti diapakan nih? Ditambah atau dikali? Misalnya A dipangkatkan dengan X, kemudian dalam kurung pangkat Y. Itu gimana? Apakah X tambah Y nanti hasilnya A pangkat X tambah Y, atau A pangkat X kali Y? Nah, gimana? Yang benar A pangkat X kali Y. Jadi kalau dia dikurung begini kemudian ada pangkatnya di luar kurung juga, itu nanti dia dikali ya. Jadi bukan ditambah. Ini salah, yang ini yang benar ya. Nah, berarti gimana nih? Dikali ya. 2 kali X min 1 jadinya kan. 3. Kemudian ini keluar nih. 2-nya keluar jadi 2 kali X min 1. Jangan lupa dikurung ya. Supaya nanti tidak salah jadinya. Sama dengan ini tetap 3 pangkat 4X plus 2. Nah, sekarang karena dia begini nih. Kan sudah sama-sama A ya. Sama-sama A. Ini sama-sama 3 nih ya. Nah, berarti apa? Implikasinya adalah ini fx sama dengan gx. Berarti apa? Yang ini sama dengan ini. Nah, kita bisa eksekusi di sini nih. 2 kali x min 1, atau di mana ya? Di sini aja nih. 2 kali x min 1 ini kesini ya, sama dengan 4x plus 2. Nah, gimana nih? 2 kali x min 1, masukkan 2 ke sini, 2x. Kemudian 2 kali min 1 min 2 sama dengan 4x plus 2. Oke. Terus gimana nih? Ini pindah ke sini ya. 2x min 4x sama dengan 2 min 2 pindah ke sini.
ke kanan, 2 plus 2 ya. Ini kan min jadi plus. Sehingga gimana jadinya nih? 2 dikurangi 4 min 2x sama dengan 2 tambah 2 4. Berarti x sama dengan 4 per min 2 berapa tuh? Min 2. Jadi jawabannya adalah himpunan penyelesaiannya x sama dengan min 2 ya. Jadi ternyata yang ini hasilnya adalah x min 2 ya. Jadi yang memenuhi persamaan eksponensial yang ini. Jadi kalau kita masukkan x min 2 nanti sama hasilnya kalau dimasukkan di sini dengan di sini akan sama dengan nanti di sini, oke? Nah, kemudian contoh lain deh, misalnya ini untuk persamaan yang nomor 2 ya, masih kita persamaan nomor 2. Contoh lain misalnya 100 pangkat x kuadrat min 3x min 4 sama dengan 10 pangkat x kuadrat min 2x min 3. Nah, gimana nih? Ya, sama aja. Berarti langkah pertama yang harus kita kerjakan adalah bagaimana supaya basisnya itu sama. Ini nama basis ya, yang ini ya. Nih, bilangan yang dipangkatkan itu ya. Oke, di sini 100, di sini 10. Nah, biar sama yang mana kira-kira kita rubah nih? Nah, ini ya 100. 100 itu kan 10 pangkat 2. Oke, berarti kita rubah ini jadi 10 pangkat 2. 100 adalah 10 pangkat 2. Nah, dikurung. Kemudian di luarnya ini tetap x kuadrat min 3x min 4 sama dengan ini 10 kan tetap ya, supaya dia sama ini. Jadi 10 pangkat x kuadrat min 2x min 3. Nah, sekarang tinggal apa? Ya, karena sudah sama nih, jadi bisa berlaku implikasi itu ya. Karena ini juga tidak 1, kemudian dia bilangan positif, tidak 0 gitu ya. Oke, berarti bisa kita implikasikan, berarti kan jadi apa? Oh, ini kita bisa jabarkan dulu ya. 10 dipangkatkan 2 kali x kuadrat min 3x min 4 sama dengan 10 pangkat x kuadrat min 2x min 3. Nah, berarti nanti yang ini sama dengan ini. Karena apa? Karena ini sudah sama ya. Basisnya sudah sama. Maka kita bisa mengimplikasikan nanti. Berarti hasilnya 2x kuadrat min 3x min 4 sama dengan x kuadrat min 2x min 3. Oke, kita ganti warna supaya nggak terlalu ini putih dah. Oke, 2 kali x kuadrat 2x kuadrat ya. 2 kali min 3x min 6x. Kemudian 2 kali min 4 min 8 sama dengan x kuadrat min 2x min 3. Oke, langsung eksekusi. X kuadrat pindah ke sini. Atau semua nih pindah ke sini ya. Berarti 2x kuadrat plus x kuadrat jadi min x kuadrat. Plus pindah ruas jadi min ya. Kemudian yang ini kita turunin 6x min 6x. Kemudian min 2x pindah ke sini jadi plus ya. Plus 2x. Kemudian ini kita turunin min 8. Kemudian ini min 3 pindah ruas jadi plus 3. Sisanya di sini hilang ya. 0 ya. Sama dengan 0. Berarti ini gimana nih? Min 2 kurangi 1 ya. 2 kurangi 1 x kuadrat. Kemudian min 6 tambah 2 min 4x. Kemudian min 8 tambah 3 min 5 sama dengan 0. Nah, kita faktorkan. Jadi gimana nih? X, kemudian di sini x sama dengan 0. Nah, ada 4, ada 5. Berarti 1 sama 5 ya enggak? 1, 5. Sekarang supaya jadi di sini min 4. Berarti lebih besar ya tempat minnya itu. Min 5 di sini plus 1. Nah, gini ya. Jadi x plus 1, x min 5.
Jadi X sama dengan min 1 atau X sama dengan 5 ya. Kalau rupa begini-ginian nanti ulangi lagi materi SMP ya. Diulangi lagi di rumah dipelajari. Oke, jadi jawabannya adalah X sama dengan min 1 atau X sama dengan 5. Jadi himpunan penyelesaiannya itu min 1 sama 5. Jadi bisa kita masukkan min 1 di sini ya. Min 1 di sini, min 1, min 1, min 1. Nanti hasilnya akan setara atau sama dengan ya. Atau 5 juga bisa. Oke. Nah, ini contoh nomor 2. Oke, kita buat contoh satu lagi deh untuk persamaan bentuk kedua ini ya. Oke, 3 pangkat 2x plus 1 diakarkan. Nah, gimana tuh? Sama dengan 9 pangkat x min 2. Oke, sama aja ya. Caranya pertama apa? Harus menyamakan basisnya ya. Basisnya itu yang ini, yang bilangan yang dipangkatkan. Oke, sekarang yang ini dulu nih. Gimana sih maksudnya akar ini? Nah, ingat akar itu misalnya akar 2 itu sama dengan 2 pangkat setengah ya. Jadi akar itu kalau tidak ada 2-nya di sini, ini akar pangkat 2 maksudnya. Tapi kecuali kalau ada akar kemudian di sini 3, berarti ya itu misalnya 2 akar pangkat 3 berarti 2 pangkat sepertiga ya. Nah, karena di sini nggak ada 2-nya, nggak ada bilangannya, maka ini adalah 2 ya, dianggap akar pangkat 2. Nah, berarti ini gimana? 3 pangkat setengah ya enggak? Nah, kan kita rubah dulu kali 2x plus 1 sama dengan, nah 9 nih. Kira-kira diapakan nih biar sama-sama ini? Sama artinya dengan 3 pangkat 2 kan 9. Ini kan 3 pangkat 2 nih 9 nih ya. Oke. Kemudian di luarnya x min 2. Oke, sekarang kita eksekusi ya. Nah, ini bisa keluar nih 3 pangkat setengah keluar ya, setengah kali 2x plus 1 ya, sama dengan ini juga keluar nih ya, 3 pangkat 2 kali x min 2. Nah, karena ini sudah sama ya, berarti kita bisa membuat implikasinya ini sama dengan ini ya enggak? Berarti setengah kali 2x plus 1 sama dengan 2 kali x min 2. Nah, sekarang kita jabarkan ini. Setengah kali 2x 1x ya, x. Setengah kali 1 plus setengah sama dengan 2 kali x 2x, 2 kali min 2 min 4. Oke, sekarang gimana? Ini pindah ke sini, x min 2x ya enggak? 2x jadi min 2x, pindah luas sama dengan min 4, setengahnya pindah ke sini, min setengah. Nah, sekarang gimana tuh? Jadi x kurangi 2x min x sama dengan min 4 min setengah, min 4 setengah. Nah, berarti x sama dengan ya ini min 1 kan, dibagi min 1 berarti 4 setengah jadinya. Jadi x sama dengan 4 setengah ya. HP-nya adalah 4,5. Oke, jadi ketemu kita HP-nya nih 4,5 ya. Nah, begitu dia. Oke, itu untuk bentuk kedua. Kalau bentuk pertama kemarin sudah dipelajari. Nah, ini untuk bentuk kedua. Nah, sekarang bentuk ketiga. Nah, bentuk ketiganya tuh gimana? A pangkat fx sama dengan b pangkat fx ya. Dengan syarat apa? A-nya lebih dari 0,
B-nya juga lebih dari 0, kemudian A-nya itu tidak sama dengan 1, dan B juga tidak sama dengan 1. Nah, dia berimplikasi apa? Mengakibatkan, implikasi kan artinya mengakibatkan apa? Fx itu sama dengan 0. Nah, gimana tuh? Kenapa bisa kayak gitu kira-kira? Karena kalau ininya beda, ini positif ya, beda dan positif dan tidak sama dengan 1, maka ini harus 0 biar dia sama dengan. Karena kalau dia tidak 0, misalnya ini pangkat 1 atau pangkat 3 atau pangkat 3, dia tidak mungkin sama dengan di sini ya. Nah, misalnya contoh, misalnya A-nya ini 3. Kemudian B-nya misalnya 2. Nah, kita pilih sekarang fx-nya. Kan sama nih, harus sama ya. Sekarang kita pilih mana yang mengakibatkan kedua bilangan ini nanti sama. Coba pilih. Pertama misalnya 1 deh. Fx-nya sama-sama 1, berarti sini 1, sini 1. 3 pangkat 1, apakah sama dengan 2 pangkat 1? Tidak kan? Nah, tidak, salah. Kemudian misalnya 3, di sini 2 juga ya. Pangkat 2 kira-kira. Apakah dia menyebabkan sama ini? 3 pangkat 2 sama tidak sama 2 pangkat 2? Nah, tidak sama ya. Kemudian 3 misalnya di sini juga, di sini 2 pangkat setengah sekarang. Akar 3 apakah sama dengan akar 2? Salah. Nah, satu-satunya bilangan yang menyebabkan ini sama dengan ini, ruas kiri sama dengan ruas kanan adalah ini. Kalau saat ini 3 pangkat 0, kemudian ini 2 pangkat 0, sama tidak jadi hasilnya nanti? Sama. 3 pangkat 0 berapa? 1. Kemudian 1 pangkat 0, 1 ya. Nah, itu sebabnya nanti fx-nya ini adalah sama dengan 0 ya. Karena hanya 0 ini yang membuat ruas kiri sama dengan ruas kanan. Itu alasannya, oke? Nah, baik. Sekarang contoh nih, contoh soal. Nah, misalnya ada nih 5 pangkat 2x min 6 sama dengan 3 pangkat 2x min 6. Sekarang dilihat nih, basisnya beda atau sama? 5 apakah sama dengan 3? Beda ya. Nah, karena memang nomor 3 ini beda nih basisnya nih, persamaan nomor 3 ya. Oke, enggak apa-apa beda, karena memang beda. Nah, sekarang yang sama adalah apanya? Eksponennya atau pangkatnya ya. Coba lihat nih, pangkatnya kan sama-sama 2x min 6. Nah, karena A-nya sama B-nya sudah memenuhi syarat, tidak 1, kemudian tidak 0, kemudian tidak negatif ya. Ini memenuhi syarat yang ini. Maka kita bisa mengimplikasikannya. Hasilnya nanti jadi ini ya. Apa hasilnya? 2x min 6 sama dengan 0 ya. Jadi ini implikasi dari ini ya. Karena dia begini, maka dia begini jadinya ya. 2x min 6 sama dengan 0. Oke, berarti kita tinggal kerjakan nih. 2x sama dengan min 6 pindah ruas, jadi 6 ya. Kemudian x sama dengan, nah 2 menjadi pembagi ya, pindah ruas, 6 per 2 sama dengan berapa? 3. Jadi x nya sama dengan 3. Himpunan penyelesaiannya sama dengan 3 ya. Jadi nanti kalau masukkan 3 ke sini, hasilnya akan sama. Karena apa? Karena ini hasilnya 0 jadinya nanti kalau masukin 3 ya. Oke. Kemudian contoh berikutnya. Kita kasih contoh satu lagi. Misalnya 3 pangkat x kuadrat plus 2x min 5 sama dengan 5 pangkat x kuadrat plus 2x min 5. Oke, sekarang lihat dulu. Kan udah otomatis ya, beda nih basisnya ya. Ini 3, ini 5. Karena ini persamaan nomor 3 ya. Oke. Berarti lihat nih pangkatnya nih, eksponennya. Ini sama dengan ini. Nah, karena ini udah memenuhi syarat, ini tidak
0, kemudian tidak 1, yang 2 ini, maka kita bisa mengimplikasikannya menjadi apa? Implikasinya adalah yang ini pangkatnya, ini kan sama pangkatnya. Pangkatnya itu x kuadrat plus 2x min 5, itu nanti hasilnya adalah sama dengan 0 ya. Jadi begini implikasinya kalau dia beda beda basis. Di sini 3, di sini 5. Nah, jadi implikasinya adalah pangkatnya ini harus sama dengan 0. Oke. Berarti tinggal dikerjakan nih. X kemudian begini sama dengan 0. Coba difaktorkan nih. Di sini ada min 5, di sini ada 2. Gimana jadinya tuh? Min 5 kali 1 nggak bisa ya. Oke, kita pakai rumus ABC nih. X12 sama dengan min B min 2 plus minus akar min B kuadrat min 2 kuadrat min B kuadrat min 4AC 2 kuadrat min 4AC 4 kali 1 kali min 5 per 2A, 2 kali 1, A nya kan 1 ya, sama dengan min 2 plus minus akar 4 kali 5 20, tapi ini ada min jadi plus 20 per 2. Oke, ini tidak bagus nih kayaknya ya. Sama dengan min 2 plus minus akar 20 berapa? 4 per 2. Nah, jadi hasilnya adalah X itu min 2 plus akar 24 per 2 atau X min 2 min akar 24 per 2. Jadi hasilnya adalah ini nih. Ya, jadi ini hasilnya. Jadi HP-nya adalah yang pertama adalah min 2 min akar 24 per 2. Yang kedua adalah min 2 plus akar 24 per 2. Oke. Nah, jadi ini untuk bentuk yang ketiga. Kalau kita kita ingat-ingat yang kemarin, berarti yang pertama itu A pangkat fx sama dengan A pangkat P, implikasinya adalah fx sama dengan P, itu dengan syarat ya, saya tidak pilih syaratnya. A yang kedua adalah yang barusan kita pelajari, A pangkat fx sama dengan A pangkat gx, itu berarti implikasinya apa? Fx sama dengan gx. Oke, yang ketiga adalah A pangkat fx sama dengan B pangkat fx, implikasinya adalah apa? Fx sama dengan 0 ya. Jadi ini yang sudah kita pelajari ya. Ini yang pertama kemarin sudah, ini yang barusan kita pelajari. Oke. Nah, sekian dulu mungkin Ananda semua untuk pertemuan kali ini. Tetap belajar ya, optimis matematika itu bisa kita kerjakan. Oke, tetap semangat dan tetap sehat di rumah, stay at home. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.